Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Dan selamat pagi untuk Bu Jum dan Bu Rara dan teman-teman sekalian. Terima kasih sebelumnya telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Dan untuk yang puasa tetap semangat ya, walau menjalani hari-hari yang panas dan terik ini. Di sini saya kelompok 7 akan mempresentasikan pembaruan atau inovasi pendidikan. Sebelum memasuki presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya hari ini. Ada Bianda Alzena, ada Eko Restu, ada Fitria Nurhayati, dan saya sendiri Hana Widi. Baik, yang pertama adalah saya akan mempresentasikan apa itu pendidikan moral. Pendidikan moral adalah kesadaran untuk membantu peserta didik melalui ilmu, pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai yang memberikan kontribusi pada kepuasan individu dan kehidupan sosial. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan teman kami yang lain. Berikutnya, faktor berkurangnya pendidikan moral. Yang pertama, kurangnya tertanamnya nilai-nilai keimanan dalam individu. Yang kedua, pengaruh lingkungan yang kurang sehat. Apabila lingkungan tersebut buruk dan menganggap hal yang buruk menjadi hal yang biasa, maka dapat merusak moral seseorang. Yang ketiga, pendidikan moral tidak terlaksana dengan baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan lainnya. Peranan orang tua, sekolah, dan orang-orang di sekitar sangat mempengaruhi moral seorang anak. Orang-orang di lingkungan sekitar yang sering melakukan perilaku tidak baik dapat membuat anak tersebut mencontohkannya juga. Yang keempat, kurangnya adanya bimbingan untuk mengisi waktu luang dengan hal-hal yang baik. Yang kelima, tidak adanya wadah untuk anak-anak maupun pemuda-pemuda untuk mendapat penyuluhan terhadap moral. Yang keenam, adanya pengaruh westernisasi. Perlunya melakukan penyaringan budaya. Apabila semua budaya diterima tanpa menyaringnya, anak-anak dapat merasakan akibatnya, yaitu sikap dan perilakunya yang tidak mengindahkan moral. Dan yang terakhir, banyaknya tulisan-tulisan, gambar-gambar, kesenian-kesenian, dan tontonan-tontonan yang tidak mengindahkan nilai-nilai dan tuntunan moral. Berikutnya adalah tujuan pembaharuan pendidikan moral. Tujuan dari pembaharuan pendidikan moral adalah keseimbangan dari perbuatan manusia dengan ketentuan-ketentuan yang mengenai perbuatan-perbuatan manusia itu. Secara khusus, menurut Eli Hami, tujuan pendidikan moral adalah untuk meningkatnya peserta didik dalam penalaran moral atau moral reasoning dan melaksanakan nilai-nilai moral. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tujuan dan sasaran pendidikan moral. Yang pertama adalah perkembangan anak seutuhnya. Yang kedua adalah membina warga negara yang bertanggung jawab. Yang ketiga adalah mengembangkan rasa hormat, menghormati martabat individu dan kesucian hak asasi manusia. Yang keempat adalah menanamkan patriotisme dan integrasi nasional. Yang kelima adalah mengembangkan cara hidup dan berpikir demokratis. Yang keenam adalah mengembangkan toleransi dan mengerti perbedaan. Yang ketujuh adalah mengembangkan persaudaraan. Yang kedelapan adalah mendorong tumbuhnya iman. Dan yang terakhir adalah menanamkan prinsip moral. Ya, selanjutnya ada dua upaya pembaharuan pendidikan moral. Upaya pembaharuan yang pertama adalah melalui pengajaran studi PPKN, dan upaya pembaharuan yang kedua adalah melalui pengajaran studi pendidikan agama. Contoh inovasi dalam pendidikan moral. Pengalaman belajar atau learning experiences merupakan proses pembelajaran yang bermuara pada pembentukan karakter dalam diri individu peserta didik. Proses ini berlangsung dalam 3 pilar pendidikan, yakni satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Dengan memberi pengalaman belajar atau learning experience yang dibangun melalui 2 pendekatan, yakni intervensi dan habituasi. Dalam intervensi dikembangkan suasana interaksi belajar dan pembelajaran yang sengaja dirancang untuk mencapai tujuan pembetulan karakter dengan menerapkan kegiatan yang terstruktur atau structured learning experiences. Sementara itu, dalam habituasi diciptakan situasi dan kondisi atau persistent life situation dan penguatan yang memungkinkan peserta didik pada satuan pendidikannya di rumah
di lingkungan atau di masyarakat, membiasakan diri berperilaku sesuai nilai dan menjadi karakter yang telah diinternalisasi dan dipersonalisasi dari dan melalui proses intervensi. Selanjutnya yaitu metode dan strategi. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan atau yang sudah dilakukan, yakni yang pertama ada metode keteladanan. Metode keteladanan di mana pendidik adalah pemberi contoh pada peserta didiknya, sesuai dengan namanya teladan. Bahwasannya pendidik adalah orang yang dijadikan role model atau teladan bagi setiap peserta didiknya, tentunya dalam hal yang baik. Yang kedua ada metode Ceritera. Metode Ceritera sesungguhnya merupakan metode klasik pendidikan, namun metode Ceritera dalam konteks pendidikan karakter tidak sekedar dalam sebagai transfer pengetahuan, tetapi mengandung imperatif moral yang membentuk karakter tertentu pada diri peserta didik tersebut. Yang ketiga ada metode percakapan. Dialog satu sama lain tentang suatu topik atau karakter, yaitu di mana komunikasi atau dialog itu sangat penting antara pendidik dan peserta didik, di mana bisa berdialog tentang topik atau karakter seseorang. Yang keempat ada metode janji. Pendidik perlu meminta peserta didiknya untuk membuat janji pada dirinya sendiri. Kenapa? Agar ia berjanji untuk melakukan hal-hal baik pada suatu periode waktu tertentu. Metode ini mungkin bertentangan dengan paradigma konstruktivisme yang menekankan kemandirian belajar peserta didik tanpa berlebihan atau intervensi pihak lain. Namun pada sisi lain, janji ini dipandang komitmen internal individu untuk melakukan sebuah kebaikan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Yang terakhir ada metode pembiasaan. Baik karena sebuah karakter memiliki sebuah sikap dan perbuatan yang mana jika dilakukan berulang-ulang akan menjadi terbiasa dan menjadi suatu perilaku yang memang seharusnya sudah seperti itu dilakukan. Itulah pentingnya metode pembiasaan dilakukan. Jadi, untuk mencapai sebuah sasaran ini, perlu dilakukannya pengalaman belajar metode dan strategi. Agar terjalankannya sebuah inovasi ini juga harus ada peran penting dari pendidik dan peserta didik yang selalu saling membutuhkan. Selanjutnya, pembaharuan atau inovasi dalam pendidikan moral ini akan terus digunakan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di dunia pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili rekan-rekan kelompok saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang kami perbuat dalam presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.